Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Hari ini saya ditemani oleh Bapak satu ini. Oke, bapak-bapak. Kemana aja Pak? Udah berapa minggu tuh kebun belakang tuh nggak pernah diurus. Kemana aja sih Pak? Oh, banyak proyek kan, Mbak? Oh Iya, proyek kan proyekan. rumput tetangga. Oh pantesan kebun yang di sini sampai semaknya banyak banget. Iya. Ntar dipotongin ya abis ini ya. Jadi kita gotong royong ya. Lah kan kamu dibayar. Jadi kali ini biar kita lebih afdol lagi nih buat pertanyaan-pertanyaan seputar 7 DNA yang Ya. kemarin sempat ditanyain di kolom komentar. Saya sengaja menghadirkan Bapak Narsum. satu ini ya, yang memang sumbernya dari dia. Gitu. Sumber. Sumber penelitiannya dan semua pengetahuannya terutama tentang 7 DNA ini gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin, ada yang part yang ketinggalan yang belum kita jelasin. Ternyata di dalam satu tubuh satu roh manusia ini ada 7 DNA. Iya. Jadi ada 7 kesadaran dari DNA-DNA ini di dalam satu manusia ya. Satu manusia. Gitu. Nah, ini cara kerjanya gimana nih buat kita supaya lebih paham lagi setiap partnya ini nih apa pengaruhnya ke dalam karakter tiap orang itu. Termasuk ternyata ada pembagian dari 7 ini di dalam satu orang ini. Iya. Mungkin kita nggak bisa menjelaskan semua 7 partnya ya, karena memang lumayan sensitif tentang yang bagian-bagian lainnya gitu. Kita jelasin lebih ke 3 yang paling dominan, prioritas 3 komposisi tertinggi ya dari manusia. Mungkin gua jelasin dulu ya Bang ya. Jadi lu bisa istirahat dulu. Karena capek kan sibuk proyeknya banyak kan. Jadi yang 3 teratas itu nomor satunya itu ada siklus. Nah, di sini kan kalian bisa lihat siklus itu ada di jantung. Kenapa kita ngomong di jantung? Karena memang itu ya roh hidup manusia ada di situ gitu. Nah, siklus ini apa sih? Siklus itu adalah suatu kondisi atau perjalanan hidup dari seseorang itu. Jadi DNA yang pertama ada di siklus itu yang menentukan perjalanan hidup kamu seperti apa gitu. Seperti DNA-nya siapa. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu otak tengah ke belakang. Itu adalah daya intuisi atau daya akal. Jadi kayak sebuah dorongan dari pikiran pertama kita gitu. Kayak apa ya? Itu yang menghubungkan ke alam semesta atau tugas kita kali ya Bang ya. Lebih ke situ. Jadi kayak itu what-nya, apanya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah otak depan. Otak depan itu lebih ke output-nya. Jadi kayak pikiran secara rasional, kemudian tangkapan kita secara indrawi terhadap kondisi lingkungan kita, itu akan dicerna dengan menggunakan DNA yang ada di otak depan. Biasanya itu duluan. Itu kayak how-nya, bagaimana. Jadi contoh dari otak belakang kita kepikiran nih, kayak ada punya akal kayak, gue kayaknya pengen belanja mobil gitu. Terus otak depannya akan berpikir, gimana caranya biar gue bisa dapetin mobil itu. Kalau gue sih mikir keuangan gue terbatas nih. Seperti tidak dulu. Iya, itu kan maksudnya Cara berpikir lah ya. cara berpikir secara rasionalnya itu yang nomor 3 yang ada di otak depan. Nah, DNA ini dari DNA dari karakter-karakternya yang udah kita ceritain dari kemarin itu 7 ini, itu tuh ternyata mempengaruhi kita secara pikiran rasional, secara daya akal kita, kayak kepengenan kita itu apa, itu biasanya ada dari otak tengah belakang itu yang nomor 2 gitu. Sedangkan yang siklus itu perjalanan hidup kita, kayak pertemuan kita dengan siapa aja, DNA yang mana dulu, kayak gitu. Terus kondisi latar belakang keluarga kita dari kecil seperti apa, apakah susah, apakah banyak berkah atau apa, itu biasanya di siklus gitu. Dan itu sedikit banyak sebenarnya saling mempengaruhi ya Bang ya. Makanya kadang-kadang ada yang bingung sama karakter DNA dia gitu. Ada yang menemukan kok waktu kecil aku rasanya seperti si karakter DNA-nya Hawa, tapi udah besarnya kok aku ngerasa
lebih seperti si karakternya Astaroth misalnya. Itu kan biasanya nih otak rasional kita, ini yang aku pahami ya Bang, dari observasi dan juga penjelasan Bang Adam selama kita diskusi tentang 7 DNA. Kalau waktu kecil itu kan sebenarnya otak rasional kita itu belum jalan banget, karena kita belum banyak pengetahuan. Kita belum banyak tahu apa-apa, jadi yang jalan tuh biasanya siklus sama otak belakang gitu. Otak belakang tuh kan pasti kayak secara naluri, dia akan berpikir seperti apa. Dan dia melakukannya dengan menggunakan siklus yang dia punya gitu. Jadi kayak lebih dominan ke situ. Tapi setelah makin dewasa, otak depan kita yang kita banyak belajar, kita banyak tahu, jadi lebih terpakai gitu loh. Jadi bisa tiba-tiba, kok aku rasanya kayak Astaroth ya gitu. Padahal mungkin Astarothnya ada di otak depan gitu. Jadi lebih menggunakan itu gitu. Setelah rasionalnya bertumbuh gitu. Kayak gitu. Itu kira-kira penjelasan tentang komponen yang ada di 1, 2, 3 gitu urutannya. Gitu. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti ya. Ini udah katong lah ya, udah ngerti deh. Nah, kalau yang lain-lainnya sampai ke bawah-bawah 4, 5, 6, 7 itu terlalu sensitif, guys. Kita bisa langsung aja ke Bang Adam, maksudnya kayak private aja ya gitu. Karena itu tapi keren banget sih Bang sebenarnya. Kalau bisa tahu sampai ke bawah ya, sampai yang ke-7 ya, itu kompleks banget. Maka di situ Pak, karena di situ pada akhirnya kita tahu kenapa ada yang susah punya anak. Nah di situ kan ada info ya, kita ada tulis confidential info. Tapi ada yang paling terakhir itu alat reproduksi gitu. Kalian bisa nebak-nebak sendiri lah kira-kira gitu loh. Kenapa begini, kenapa begitu. Gitu. Jadi mungkin gue ceritain dari awal dulu ya, kenapa gue bisa mikir sampai ke sini ya. Gue tuh kan jadi konsultan tuh 2009-2010 ya. Ketemu banyak banget orang. Banyak banget. Gue udah ratusan orang lah. Di situ gue melihat kok manusia kok kayak beda-beda. Beda-beda, punya sudut pandang masing-masing, punya kelicikan beda-beda, punya kelebihan beda-beda, punya kekurangan beda-beda, punya tabiat beda-beda, ada yang bersih, ada yang jorok gitu loh. Di situ akhirnya gue kayaknya ada something yang aneh di sini. Terus juga gue lihat kenapa sih ada feng shui gitu, kenapa sih ada astrologi, kenapa sih ada sio gitu, kenapa sih ada hitung-hitungan merit aja ngitung gitu. Apa sih ngitung-ngitung gitu, gue juga gak ngerti gitu. Apa itu cakra segala macam, gue banyak mempertanyakan itu. Cuma pada akhirnya database ini gue kumpulin, ibaratnya gue punya keranjang informasi tentang manusia. Nah akhirnya gue jeberin di meja ini, analogi ya, gue jeberin di meja-meja ini, terus gue perhatiin kenapa mereka kok beda-beda, kok mereka kok debat, kok goalnya beda-beda. Ada yang harta, ada yang wanita, ada yang bahagia, ada yang tenang, ada yang ambisi. Ini beda-beda nih. Nah pada akhirnya gue memahami ternyata sejatinya manusia itu memang ada perbedaan, ada kategori, nggak semuanya sama. Walaupun sama-sama manusia tapi ada kategorinya. Ibaratnya gue punya mesinnya itu konsepnya metode dari sains sama metode dari kitab suci juga. Dari sains kok kalau emang keturunan dari satu keturunan kok golongan darah beda-beda. Kok penyakitnya beda-beda nih. Ada yang di pinggang gitu, ada yang di kepala, ada yang ini kayak akhirnya gue ngerti. Oh ternyata memang benar-benar ada penggolongan. Walaupun manusia tapi ada penggolongan. Nah gue harus revisi dulu yang konsepnya 7 DNA. Sebenarnya gue nggak bisa nyebut 7 DNA sekarang ini. Gue hanya bisa nyebut 6 plus 1. Kenapa? Karena 6 ini mereka ini memang melakukan hubungan. Ya, hubungan secara keturunan. Ya. Jadi memang ada prosesnya ya. Ya, yang 1 ini keracunan. Konsepnya itu kayak secara suntik, seolah kayak dimasukkan. Bukan secara kayak sabotase ya. Sabotase. Jadi 6 plus 1 kita sebutnya sekarang. Nggak bisa 7 karena nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu. Secara ibaratnya gini, konteksnya tuh kalau Adam kan biasanya kita ngomong siklus ya. Siklus itu berarti perjalanan hidup. Biasanya Adam itu kan menikah sama Hawa gitu misalnya. Lucifer itu kadang menikah sama Hawa, kadang sama Nyimas gitu. Ada pasangannya nih. Biasanya tuh Adam kadang-kadang sama Purba juga, kadang Satan juga sama Nyimas. Jadi gue liatin pola-pola
di circle, di banyak orang gitu, di media sosial tuh gue perhatiin, oh biasanya Satan menikahnya sama Nyimas nih gitu loh. Karena semuanya serba aku, si Nyimas aku, si Satan Satan aku aku. ketemu aku nih, cocok nih mereka nih gitu loh, ngerti kan? Tujuannya Nah, sama. yang satu ini nih, yang konteksnya DNA Astaroth ini nih, ujungnya kenapa mereka sama-sama berhubungan sama Sesama. orang-orang yang sama. Kadang malah kesulitan ketemu Nah, pasangannya gitu ya. karena memang sejatinya ya mereka nggak ada pasangannya memang secara Oh, sejarahnya. sejatinya gitu. Iya, jadi Secara makanya. siklusnya ya. Nah, tapi poinnya gitu, jadi nggak bisa disebut 7. Disebutnya 6+1. 6+1. Karena yang satu ini nggak ada pasangannya. Oke. Ini akan, makanya ada konsep, pada akhirnya itu ada konsepnya akan kemana-mana. Akan kemana-mana sih sebenarnya. Itu Astrologi segala kayak macem. jadi sebenarnya walaupun berbeda-beda, ada penggolongan, tapi ada pola ya Bang ya, Ada yang pola. bisa kita lihat. Iya. Kok ada yang gini, terus kadang-kadang gue juga berasa kalau ngelihat orang ini, terus tiba-tiba ketemu orang lain, tapi kok gue merasakan hal yang sama dengan si orang ini gitu. Kok kayaknya sama ya, Sama secara bahkan belum kenal pun rasanya kayak gue kayak ngeliat si ini kayak loh. sefrekuensi lah. Iya, gue kayak ngeliat si A di orang ini gitu loh. Kayak gitu. Itu kan berarti ada pola yang sama nih. Ada komposisi yang mirip-mirip nih. Cuman tetap ada bedanya karena ini tadi kan dari 7 ya Bang ya. 7 bisa berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berbeda. Berarti Beda. kalau kata lu tuh 7 kali 7 ya? Iya. Di total dari komposisi karakter tiap orang gitu. Iya. Bisa tetap ada perbedaannya gitu, nggak bisa yang sama persis plek ketiplek gitu. Nah, mungkin gue jelasin dulu ya, biar kalian memahami bahwa benar-benar sempurna banget sistem ketuhanan. Kenapa? Kan gue pelajarin ya, di sini nih ada otak depan atau cara kita berpikir, otak belakang tuh intuisi kita. Jadi terus jantung itu kan prioritas atau siklus perjalanan hidup gitu. Jadi kalau ngomong yang paling hakiki, yang yang paling tinggi itu ya pasti perjalanan hidup, yaitu jantung kita. Kedua ini intuisi, karena kalau dia udah ngomong, otak depan tuh kadang susah nolak. Dia Gitu aja. otak depan cuman berpikir untuk cara bagaimana gue bisa gitu. memenuhi yang belakang ini. Kadang nggak ketahan, ujungnya ya jadi ODGJ. Kayak gitu. Misalkan yang kita depan ngomong nahan gitu ya. ekspektasi nih ya, tentang cinta, jebret masuk gitu ekspektasi, jebret. Ya secara realita otak depan nggak dapetin itu, nggak dapet ekspektasinya dia, nggak bisa gitu Secara kan. rasional Otak depan stres kan, karena dipaksa, dipush terus sama otak belakang, ngerti nggak sih? Ujungnya ya itu. Ya stres berlebihan akhirnya depresi karena ketidakcocokan antara belakang dan depan. Jadi istilahnya ada pertentangan batin di situ. Makanya kadang-kadang, jadi kerennya di situ, di sini kita nggak bisa nguasain siapapun di dunia ini, karena mau konteksnya siklusnya Lucifernya sok kuat, kadang-kadang dia bisa kalah sama pemikiran. Jadi kayak lu gampang kebaca, misalkan gini, egonya atau apanya yang lebih dominan. Konteks gitu, gampang kebaca. Jadi ibaratnya A bisa dikalahin sama B bisa dikalahin C bisa. Jadi terus-menerus continue. Jadi nggak ada yang kesempurnaan yang hakiki itu nggak ada. Nggak ada komposisi yang paling sempurna gitu. Ada. Karena semua DNA aja karakternya ada plus minus. Gitu. Ada plus minusnya. Jadi kalau kalian tanya, Kak yang paling baik yang mana? Nggak ada. Pendosa semua kalau kita ngomongin sejarahnya, ada dosa masing-masing gitu. Justru semakin kita tahu ini, malah jadi jalan keluar buat kita juga. Mempermudah kita untuk mensortir. Ini dari mana nih masalahnya datang gitu. Apakah dari pikiran gua atau dari cuman pikiran indrawi gua doang gitu. Misalnya kalau pikiran otak depannya nih Nyimas gitu kan. Suka nih lihat yang berharga-berharga kan Bang. Kayak wow mobil baru gitu. Wah mengkilat nih gitu. Tapi kalau misalkan kita udah tahu, ini mah pikiran Nyimas gua doang gitu. Butuh nggak gitu. Ya udah gitu kan. Jadi lebih tahu gitu loh ini dari mana asalnya gitu. Ternyata cuma indrawi doang, tapi dorongannya nggak ada gitu. Memang agak sulit kalau dorongan belakangnya. Dorongan belakangnya ini yang biasanya kayak apa ya?
memotivasi kita banget untuk Iya. mencapai itu gitu. Memang sulit, memang kita harus mengenali diri kita dulu, baru kita tahu DNA kita apa. Jadi bisa direm ya Bang? Bisa direm, Oke, ini ujiannya apa nih apa, gitu. masalahnya di Yang mana. agak sulit ditolak itu siklus Bang. Karena siklus itu kayak Iya. perjalanan hidup kita nggak bisa kendalikan ya. Maksudnya itu kayak takdir ya. Iya benar. Kita mau gue nggak mau ketemu Dena Satan misalnya, tapi di siklus gue selalu ketemu Iya. pasangannya Satan misalnya Iya. gitu kan. Itu kan sulit dihindari gitu. Cuman ya karena kita tahu ini, jadi kita bisa menghadapi ujiannya lebih tenang gitu. Iya. Karena kita udah tahu, oh ini lagi fasenya gue ketemu Satan, ya udah gitu. Tenang aja, nanti bisa dicari jalan keluarnya biar kita lulus ujian dari situ. Iya. Gitu. Tuh ada yang mau tambahin tentang Poinnya komposisi? gini, nggak perlu diimani. Ini kan buat jadiin aja metodologi dalam perjalanan hidup. Anggap aja kayak personality plus. Iya. Iya nggak sih? Kayak personality test. Iya. Heeh, anggap aja gitu. Kan kita sendiri juga sering nyoba-nyoba yang contohnya apa MBTI atau Enneagram apa. Kita kan pengen tahu kan, pengen tahu diri kita tuh kayak apa. Nah, Tapi ini salah satu. tapi ada bedanya. Banyak klien yang cerita, Fen. Klien yang cerita, Bang, tes kepribadian sistem lo ini beda sama yang lain. Kenapa? Kalau yang lain itu lo masih bisa manipulasi. Ya, Ya, tentu. bisa lo bisa itu. Ada kepengenan, Ada lu kepengenan. jawabnya beda Nah, gitu. itu. Lo ini udah terjurus, Bang. Lo nggak Nggak bisa alihin ke kiri atau ke kanan, nggak bisa. Sulit. Terutama karena siklusnya itu. Nah, Perjalanan hidup kita tuh kita nggak bisa bohong. iya, Nggak bisa dibohongin. sistem lu terlalu kompleks, nggak bisa dikelabui. Misalkan kan kalau tes itu kan cuma pertanyaan, lu tinggal jawab kan. Kalau ini kan tinggal lihat di cermin lu seperti apa, udah langsung terjurus. Lu ke DNA mana, siklusnya di mana, pikiran lu di mana, udah. Bener. Di situ Justru ini bisa. tuh terlalu jelas banget karena ngelihat istilahnya data yang kita punya selama hidup kita gitu loh. Seperti apa? Oh, ternyata kayak perjalanannya si ini. Oh, ternyata cara pikirnya kayak si DNA ini gitu. Iya. Jelas banget sih Bang. Jelas banget. Contoh misalkan kita ngomong Lucifer. Ada beberapa orang kayak termasuk gua lah, dulu mempertanyakannya, kenapa sih gua harus masuk ke dalam konflik orang lain? Yang sebenarnya gua nggak pengen. Cuman masuk aja, terjadi begitu aja ke dalam konflik orang lain. Dan gua harus bantu. Walaupun kalau gua nggak bantu, gua merasa bersalah. Itu siklus. Ngerti nggak sih? Itu siklus. Terus contoh mau nggak mau ya. Nah, contoh kalau kita ngomong siklusnya Hawa, di mana-mana kayak deket sama sini, situ, sini segala macam. Jadi yang dimaksud siklus Hawa tuh ya bukan berarti lu cewek doang, nggak, lu bisa cowok. Bisa dua-duanya, Iya. bisa dua. Jadi bukan berarti tentang cewek, lu juga bisa cowok gitu loh. Lu suka sana sini segala macam dan lu ya nggak mungkin hari itu sama si A, besok B, C, D, ya itu karena bawaan itu. Karena siklus itu yang mempertemukan jadi pusat perhatian gitu loh. Kita nggak bisa nolak itu gitu loh. Terus ada siklus lagi ya Starot. Contoh kayak lu pengen berkarya aja, pengen ngasilin sesuatu aja yang berbentuk, yang kelihatan orang, yang ya lu pengen dikagumi karya itu Starot, itu siklus. Sama Astaroth ya salah satu siklusnya lagi tuh ya itu kadang-kadang bingung sama gender atau jaim tinggi. Pasti kayak apa ya? Kok dingin banget ya gua gitu. Padahal gua nggak pengen dingin misalnya gitu kan karakternya gitu. Cuman ternyata ya udah siklus gitu. Terus ada lagi siklus yang suka main judi. Nah itu biasanya dana purba tuh, judi. Yang suka berharap ya suka berharap dan gampang dibohongin. Iya. Gampang dikasih ekspektasi kebohongan. Nah sebenarnya tuh nggak nyata. Itu dana purba. Itu hope-nya tinggi sekali gitu kayak apa ya? Kalau kita ngomong ngayal babu. Jadi dalam satu hari dia bisa menghayal sesuatu yang ekspektasi ketinggian gitu loh. Itu ya itu di dana purba biasanya. Kalau dana Satan dia tuh selalu bisa ngeliat siklusnya tuh, dia akan selalu lihat peluang di setiap apapun itu. Peluang. Tapi dia nggak lupa take and give-nya. Dia lupa ya ujungnya memanfaatkan orang pada akhirnya tanpa kadang dia nggak sadar. Dan itu siklus. Di situ. Dia nganggap itu nggak ada masalah dan itu nggak salah.
Cuma buat orang lain yang dimanfaatkan, ya itu salah. Ada ya. Dan sama kalau siklus itu ada berhubungan dengan ini nggak, Bang? Apa? Kondisi latar belakang keluarga. Kadang-kadang itu juga ada di siklus kan. Ya. Kayak contoh, kenapa sih kalau Lucifer itu biasanya kayak hidupnya tuh jauh lebih berat dari kecil, Bang? Iya, itu Kayak siklus. berat banget sih dari kecil udah banyak Iya. apa ya, rintangan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak kita lihat kelasnya Satan atau Adam gitu, Nyimas. iya kayaknya keluarganya lebih berkecukupan gitu. Paling nggak susah mikirin Iya. apa ya, ekonomi keluarga lah gitu, ada lah gitu. Lebih kayak gitu. Itu kan kita bisa bilang perjalanan hidup kan. Siklus gitu kita nggak bisa bentuk gitu, kita nggak bisa pilih. Kan ada Gitu. tabelnya kan. Pernah gue tayangin kalau nggak salah, tabel kehidupan. Anggap ini metodologi dalam menjalani hidup aja. Belum gak usah imani. Nggak perlu diimanin juga. Nggak perlu. Kalau lu tanya balik ke gue, maksudnya lu imanin kok? Enggak. Tapi karena ini masuk akal, logis banget, dan sesuai dengan pola kehidupan, gue pakai aja metodologi untuk ngadepin siapapun di dunia ini gitu. Di aspek kerjaan, di aspek rumah tangga, di aspek keluarga. Oke, gue ngerti kenapa gue nggak cocok sama dia, kenapa gue harus cocok sama dia. Ya udah ngerti gitu loh. Jadi lebih memaklumi juga. Dan nggak nganggap dia jadi orang jahat dan atau kita yang jahat, nggak usah, karena memang ini siklus gitu loh. Kadang-kadang siklus orang itu yang membuat kita jadi harus bentrok sama dia. Iya. Jadi kayak oh ya udahlah, Intinya, biarkan waktu yang menjawab gitu. lo tahu itu apa, lo akan aman. Contoh kayak api, lo tahu api itu panas, lo tahu kan. Pada akhirnya karena lo tahu api itu apa, lo bisa pakai buat masak. Nanti kan, karena lo udah tahu itu apa, jadi berguna, bermanfaat buat satu sama lain gitu loh. Karena lo tahu. Cuma kalau lo nggak tahu, lo pegang. Jadi kalau nggak tahu kan jadi menakutkan ya, mengkhawatirkan gitu. Contoh misalkan lo deh nanya Hawa nih atau Mother gitu. Terus lo mencoba berpacaran atau berumah tangga sama Dana Satan, habis lo. Di situ. Secara siklus ya pasti end gitu, berakhir gitu. Karena konteksnya karena beda frekuensi. Satan itu obses dengan masa depan, Hawa itu adalah hidup tenang. Hawa itu yang penting ditemenin terus. Nah, dia maunya ada santuy. Satan malah nggak bisa nemenin. Nah, ujung-ujungnya ya beda frekuensi, dan pada akhirnya ya lo akan direndahkan di situ. Jadi ini sangat amat bermanfaat. Jadi kalau untuk kita nyari pasangan ya, sebelum married, makanya kadang-kadang gue suka bertanya kan biasanya tuh perilaku tuh tahu di saat udah nikah lama ya. Kadang gue tanya, awal-awal beda. Mbak, gue bilang, sebelum married lo nggak cari tahu dulu? Oh dulu nggak kayak gitu mas, gitu. Oh gitu ya. Ya dulu nggak kayak gitu mas, gitu. Oh dulu nggak gitu. Emang bang nggak cari tahu dulu gitu? Udah dicari tahu sih. Nah, balik lagi ya, dia cari taunya pakai sistem ya positive thinking. Jadi terus kayak memang beda bang, fase-fase PDKT pacaran itu beda semua. Semua terasa lebih potensinya dikeluarin semua tuh gitu kan. Beda memang. Tapi saat kita udah tahu kita berhubungan sama siapa, kita tahu resiko plus atau minusnya. Yang jelas lebih enak kayak gini guys. Lo tahu dengan sesuatu, lo tinggal pilihan, lo ambil atau tidak. Ambil resikonya ini, tidak resikonya ini. Itu kan lebih enak. Ngerti kan? Setuju. Mau apapun hubungan seperti apapun itu lebih enak. Karena lo udah tahu dari awal. Oh ya udah. Tapi kalau yang udah terlanjur, ya harus pakai metodologi yang lebih deep sih jatuhnya. Harus seperti apa kan, setiap siklus itu kan cara berhubungan beda-beda nih. Contoh misalkan kalau Astaroth misalkan nikah sama Lucifer, itu bukan rumah tangga, itu laboratorium jatuhnya. Penelitian terus ujungnya. data dan data. Mikir, itu bukan rumah tangga tuh jatuhnya. Makanya di situ. Atau mungkin Purba sama Lucifer, oh itu ring tinju tuh datanya. Atau ring tinju tuh. Pokoknya kalau Purba ketemu Lucifer itu ring tinju, bisa berantem gitu. Sering berantem dengan salah paham. Nah kalau Satan nikah sama Lucifer itu
jatuhnya meja politik, saling Meja. berpolitik di situ. Ah kamu nggak gitu, pokoknya gitu. Meja Saling politik. menjatuhkan gitu. Iya. Jadi ada nuansa drama di setiap rumah tangga. Kalau kita baca dari siklus DNA ini gitu loh. Heeh. Terus cara penanggulangan ke anak sebenarnya enak banget, metodologinya Enak enak banget banget. sih, Ya iya. nggak sih? Contoh kayak misalkan anak gue kan DNA-nya Lucifer ya, Mm-mm. DNA Lucifer. Ya gue nggak bisa untuk banyak kasar karena dia pasti akan lebih kasar gitu kan. Betul, Jadi betul. better ya dia harus dikasih yang lebih lembut. Kayak itu. Diajarin lebih lembut ya. Lebih lembut di situ. Jadi di saat lu mengenal orang, lu nggak mau anak mau sama pasangan, lu nggak bisa maksain apapun. Jadi yang penting ajarin aja dia caranya seperti apa Setuju. di situ. Jadi pada akhirnya misalkan DNA Purba, lu suruh dia jadi berprestasi misalkan Ah, secara susah. bidang akademis misalkan, Akademis. nggak bisa. Dia biasanya teknik lapangan kalau Purba di situ. Kalau nggak orang-orang yang filosofi atau puitis segala macam dia Syair arahnya syair itu gitu-gitu. arahnya ke sana kalau DNA Purba gitu loh. Hmm. Gitu. Oh, Lanjut kan? puitis ya, Purba ya. Puitis. Dia banyak berharap soalnya, Bang. Jadi berpuitis ria gitu. Intinya buat gue gini ya, bijaksana dengan pengetahuan aja. Kita makin tahu jangan sampai jadi lebih emosi. Harusnya kan kita harus lebih lebih tenang. Pengetahuan itu kan untuk pengetahuan itu ada untuk supaya kita lebih tenang aja. Tahu resiko. Jadi kalau ada apa-apa nih, lo nggak kaget, lo nggak stres. Iya. Yang udah gue prediksi misalkan gitu. Oh ya udah gitu loh. Udah Akan istilahnya gue tahu sedikit lah, udah ada hint gitu, udah ada itu kan clue-nya gitu. dari situ. Kan kalau misalkan kayak 7 DNA ini kadang-kadang karena masih baru ya, nggak semua orang di sekitar kita itu paham dengan cara kita menceritakan tentang karakter DNA ini. Jadi nggak perlu juga kayak apa ya, memaksakan orang lain untuk paham atau mengumbar-ngumbar. Kadang-kadang orang jadi bingung gitu. Iya. Tapi paling nggak kita bisa ngebaca karakter orang pakai ini gitu loh. Jadi kitanya untuk menghadapi yang di luar itu kita lebih bisa bijak gitu loh dengan pakai metode ini gitu. Mungkin kalau mau dikenalin ke orang lain ya pelan-pelan Iya. dengan cara kita masing-masing lah untuk oh kamu tuh kayaknya gini, aku kok bisa tahu gitu. Oh ya aku udah mempelajari metodologi yang baru gitu. Itu nggak Bang? Karena sebenarnya gini, karena kita akan tahu keputusan dia seperti apa, pemikiran dia seperti apa tuh akan lebih deep banget. Cuma maksud gue balik lagi ya, please manfaatkan pengetahuan tuh untuk yang positif, jangan untuk malah manfaatin orang. Itu yang penting. Selalu ada dua sisi dari Dua pengetahuan. sisi. Kita tahu ini pun kita jadi tahu orang itu tuh Iya. sisi jeleknya gini-gini ini, terus abis itu kita malah jadi bikin apa ya Iya. kayak ngumbar-ngumbar kebencian atau Iya. apa kan jadi nggak baik juga. Contoh kita kan kemarin yang baru itu ngadain project Mother of Earth kan. Jadi khusus DNA Mother doang kemarin itu gue pilih-pilih kan. Itu Edukasi DNA ya. lain nggak boleh masuk, terutama DNA Satan. Banyak yang mau masuk, cuman gue larang. Kenapa? Di saat dia tahu data itu bahaya. Iya, setuju. Di situ ujung-ujungnya nanti Dia punya cara, manfaatin. jadi dia punya Nah, tahu cara makanya gue memanfaatkan. selalu misahin mana yang DNA Mother, Nima, Satan tuh gue pisah-pisah. Dan proyek itu lagi berjalan. Dan DNA Mother tuh udah selesai. Kemungkinan akan ada Lanjut. mungkin DNA Mother kedua atau mungkin ada Nyimas untuk kedepannya. Oke. Lanjut kan? Oke, kita secara komposisi tadi udah penjelasannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan dari penonton waktu itu udah taruh di komentar. Q&A ya. Q&A. Lanjut. Oke, pertanyaan ke-1. Kak, aku udah ngikutin tentang kisah 7 DNA awal di SGN dan masih bingung apakah sebenarnya DNA dominan kita bisa berubah jadi dominan lain. Oke. Tapi aku merasa dulu pas SMA aku ya DNA Adam, terus habis itu Awalnya berubah. dia merasa DNA apa? Merasa Adam banget, tapi sejak di bangku kuliah jadi merasa Astaroth. Nah, ini kayak penjelasan tadi ya, yang ada siklus, ada otak belakang, ada otak depan. Mungkin di situ kamu bisa mencari tahu lah gitu, lebih ke mana nih pemikiran rasionalnya gitu. Kadang gini,
kita kan punya 7 DNA ya, 7 DNA dalam tubuh kita. Nah, kalau kita biasanya lulus bukan lulus sih istilahnya, Hmm. menyelesaikan ujian atau permasalahan atau konflik di satu DNA itu, biasanya kita akan masuk ke DNA berikutnya, ngerti kan? Oh, jadi Sebenarnya misalnya ada perubahan. siklus. Ya, siklus Kita kan. lagi siklus, Nah, fase siklus terus siklus Lucifer gue udah selesai. Masuk kemarin itu dari ke Nyimas udah selesai, terus ke gue ke Satan. Satan. Nah, Oh. itu terus ke situ. Jadi kayak kita tuh memang harus menyelesaikan 7 DNA ini. Tapi nggak ada istilah berturut ya. Maksudnya setelah ini enggak. Tapi bukan kita, Mengkondisikan, tapi bukan berubah ya bukan komposisinya. berubah. Bukan, komposisinya tetap sama seperti itu. Nah, Cuman kita menghadapi ujian dari si DNA ini. iya, Jadi gimana nih waktu kita sudah mulai banyak pengetahuan, iya, otomatis kita masuk ke rasional kita nih, gitu. iya. Ujian rasional kita, otak depan kita, Hmm. gitu. Misalnya menjalankan pekerjaan, Hmm. itu kan pasti kepake tuh dari Iya, ujian otak belakang, iya. tengah belakang kita nih, kayak kita ngejar apa gitu, dan kayak intuisi kita apa gitu dalam mengerjakan itu gitu. Jadi kondisi akan membangkitkan DNA yang lain. Kondisi dalam perjalanan hidup ya. Bukan merubah. Ya, bukan merubah, cuman membangkitkan cara pikir DNA yang lain. Iya, Ngerti iya. kan? Misalkan gue dulu banget, itu emosian banget, luar biasa. Pokoknya emosinya luar biasa. Ya. Di Itu situ. kan karena Otak Lucifer gua ya, siklus begini ya. dulu. Tapi setelah gue selesai dengan siklus gue masuk ke depan. Nyimas, gue lebih tenang. Gue mulai untuk memahami kondisi, lebih keteraturan dan perencanaan gitu. Masuk ke belakang ke Satan untuk main ya. Sebenarnya ada apa sih masalahnya di sini? Ngerti kan? Ada step by step. Cuma step-stepnya nggak ada urutannya. Urutannya acak berdasarkan kondisi di Berdasarkan saat kondisi. kita selesai dengan per DNA itu sebenarnya. Iya, iya. Jadi karena kalau komposisinya berubah itu kamu akan jadi orang lain. Kan nggak mungkin gitu. Tetap komposisi tidak berubah Kalau gitu. berubah bukan itu, Pak. Dia pasti udah dikuasain jamur. Kesadarannya udah diambil berarti sama si Iya. jamur gitu. Lanjut. Oke, next. Aku sombong, sering membual, sekarang belajar mengendalikan itu. Gerasa kerusuk, pintar, rajin, pemberani, mudah iba, sering ditipu, dermawan, mudah marah, tapi 1 jam hilang. Kira-kira dominan DNA siapa? Menurut gue Lucifer. Ya, itu benar. Maksudnya ya secara siklus ya. Ya. Cuman Otak belakang harusnya sih purba ya. Otak belakangnya. Karena dia gerasa berubah. gerusuk. Kenapa tuh? Karena dia caranya gerasa gerusuk. Gerasa gerusuk ini maksudnya apa sih? Dan suka Buru-buru ngebohong. atau Gerasa gerusuk itu kayak buru-buru. oh, Buru-buru dan suka membual. Biasanya yang membual tuh DNA-nya purba. Karena takut. Sebenarnya dia ngebohong bukan jahat. Jadi ngebual. ngebual ini ngebohong. Hmm. Jadi dia tuh takut dianggap salah. Biasanya dianggap cara Terus, pikir purba. sama sering ditipunya. Nah, sering Purba ditipu. sering ditipu. Iya, gitu ya. Positive thinking tadi kan cara intuisi. Misalkan gini, lo nawarin, ada gaji 1 M nih sebulan misalkan gitu lo ngomong sama gue. Intuisi gue kan itu adalah harapan. Oke, gitu kan. Gue menyetujui itu. Gitu. Positive thinkingnya luar biasa ya. Iya. Cuma metode ini memang harus deep banget. Lo harus kenal dengan diri lo sendiri dulu baru lo tahu. Lo butuh orang lain memang untuk ngecek ulang. 3. Tolong jelasin detail datanya dari mana kalau Soekarno DNA dominan Lucifer, Soeharto dominan Satan. Kan kalau di dunia medis harus tes. Nah, kalau ini diambil dari mana? Kan ya kemarin kita sempat tayangin contoh-contoh kalau yang dominan Lucifer itu siapa aja, tokoh-tokohnya yang terkenal, Satan itu siapa aja. Nah, di situ ada Soekarno, Lucifer, Soeharto, Satan gitu loh. Kalau berdasarkan pengamatan kemarin kan kita bisa observasi dari data yang ada di sejarah ya. Bagaimana perjalanan hidup mereka, terus bagaimana karakter mereka dalam memimpin, keputusan-keputusan yang mereka ambil itu seperti apa gitu. Biasanya sih dari situ. Cuman
Karena kita punya Bang Adam, ya, yang dimana dia menguasai si jamur, gitu ya Bang. Dimana dia bisa memperjelas secara frekuensi, ya Bang ya, dari mereka itu. Mungkin gini ya, gue kan juga dapat data dari supernatural. Data ini kan pada akhirnya jadi database kita nih untuk Ya. mengenali karakter manusia. Nah, database ini ya ada di Divine Series. Jadi Ya. kita ngambil data di situ. Ya, ngambil data di situ, terus kita data siklus. Karena sejatinya yang dimaksud sebenarnya gini, reinkarnasi itu ada tingkatan. Ya, ini termasuk dengan reinkarnasi. Kita tuh hidup pengulangan aja, pengulangan kesalahan mereka yang awal ini. Oh, yang Ya, kejadian awal ya. Oke, jadi next time gue akan jelasin detail. Ya, Nggak detail juga sih, lebih garis besar aja reinkarnasi. Jadi lebih reinkarnasi itu terpola ya. ada tingkatan. Di setiap tingkatan, setiap dimensi ini ada hukum-hukum beda-beda lagi nih. Dan kita ini adalah reinkarnasi dari kesalahan mereka. Jadi kalau lu pertanyakan kenapa aku seperti ini, Tapi bukan reinkarnasi mereka. oh, reinkarnasi mereka. Reinkarnasi pola kehidupan. Makanya gue bilang, kita harus memahami dulu, reinkarnasi itu meluas banget, melebar banget. Iya, pengulangan lah intinya reinkarnasi. Jangan pernah berpikir reinkarnasi itu pemahaman cuma satu. Ya, reinkarnasi itu banyak tingkatan, banyak hukum. Udah pasti kan? ada hukum-hukumnya. Nah, Bagaimana di situ. bisa jadi Nah, sini sih. kita ini adalah pengulangan mereka. Oke, pengulangan siklus hidup mereka. Kenapa ada perselingkuhan, kenapa gue sering ditipu orang, kenapa gue seolah kayak bener-bener nolong orang terus gitu. Kita tuh pengulangan mereka. Ini reinkarnasi yang hukum, ya gue belum bisa menjelaskan secara detail di sini. Ini masih ada proses yang gue harus diteliti dulu. Teliti lagi. Intinya kita bagian dari reinkarnasi mereka. Di situ. Kenapa gue bisa memahami ini, Bang? Karena gue akhirnya mengerti arti kata hambanya. Hamba Tuhan di kitab suci manapun. Seolah-olah ada penggolongan gitu. Harusnya kan bukan nggak harus ada kata hamba. Harusnya ya manusia aja gitu. General kan, Tuhan general gitu, umum gitu. Maunya manusia kan sama semua, adil gitu maunya. Cuman di situ dijelaskan ada kata hamba, berarti ada penggolongan. Nah, dari penggolongan ini berarti kan ada banyak macam, tapi ada satu penggolongan yang benar-benar ditolong sama dia. Nah, jadi di sini akhirnya gue compare sama penelitian gue. Oh, ternyata hidupnya adalah pilihan. Lo mau ngikutin DNA berdosa lo, atau lo mau jadi hamba Tuhan, berarti perspektif Tuhan. Jadi mau keluar dari DNA itu. Si ujian-ujian DNA ini. Nah, ngerti kan? Jadi lo tinggal pilih mau ngikutin, lo mau keakuan lo dengan cara ngikutin DNA lo, atau lo pakai perspektif Tuhan yang nggak ada DNA lo sama sekali. Yang mau nggak mau lo membiaskan kata aku di situ. Kalau lu bilang suruh pilih, orang pasti bilangnya aku mau ikut Tuhan lah, masa ini gitu. Masa ikut dosa. Itu hidup adalah pilihan gitu. Tapi kan nggak semudah itu, Bang. Kan kita boleh milih, cuman tetap siklus ujian tetap berjalan. Jadi secara siklus perjalanan hidup dari DNA ini ujiannya tetap selalu ada. Iya, sama Tapi aja. apakah kita ngikutin? Mau tinggal pilih, lo mau jadi mereka kayak atau mereka, lo mau jadi hamba kita nih. ikutin aja nih siklusnya, atau kita lewatin semua tuh ujian sulit-sulitnya mereka gitu. Dan nggak ada yang sempurna, guys. Ya, semuanya masih proses perjalanan. Termasuk gue pun masih proses perjalanan. Cuman garis besarnya gue sudah berusaha semampu gue. Jadi nggak ada yang sempurna. Kalau kalian bilang tuh ada yang sempurna, nggak ada. Oh, pemuka agama nggak ada. Kalian tahu dari positive thinking aja di media sosial. Oh, pemuka agama ini. Ya kita belajar ternyata ya banyak aib juga. Harusnya kalian juga memahami yang bertitel pemuka agama aja bermasalah. Berarti kan tetap ujian hidupnya tetap ada. Ada kan di situ, ngerti? Iya. Itu. Jadi pilihan cuma dua. Mau hidup berdasarkan perspektif DNA lu atau perspektif hamba Tuhan. Ya terserah masing-masing manusia. Pilihan masing-masing.
Mau hidup susah atau susah banget? Pilihannya itu ya. Bener juga sih, itu bener kan. Mau susah banget atau susah? Ya kalau gua itu memang gua akuin Vene. Hidup jadi hamba Tuhan susah loh. Susah banget. Tapi kalau ngikutin DNA itu lebih susah banget. Itu gua Kalau akuin. ngikutin DNA, tergantung perspektif nih Bang. Kalau yang orang yang istilahnya cuman berpikir hidup di dunia aja, ngikutin DNA-nya itu tuh susah aja Bang. Iya, susah. Kayak nyaman-nyaman aja, kan semua ngikutin maunya aku. Iya. Itu perspektif orang yang cuman melihat tanpa melihat dunia akhirat ya. Nggak memperhitungkan yang di sono nanti kalau udah meninggal ngapain lu gitu. Itu nggak memperhitungkan tuh. Cuman yang kelihatan di indrawi kita aja. Itu kita pasti milihnya kayak ya yang penting gua dulu, happy dulu gitu. Gitu. Jadinya gampang, kelihatannya seolah-olah gampang. Lanjut. Oke. Yang keempat. Adakah penelitian terhadap psikopat dengan kaitan DNA Satan? Nah, ini psikopat nih Bang. Kan waktu itu lu pernah jelasin kan, ada nomor urutnya nih. Nomor urut yang bisa jadi psikopat nomor 1 siapa gitu. Tapi ini siklus atau otak atau gimana nih? Ada possibility nggak DNA-nya lebih dari 7? Jadi gini guys, ada satu DNA yang memang nggak umum. Di manusia biasa ada nggak? Ya. Nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi spesial ya?